Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fismanili, NIM 1814090002. Dari Prodi Tadris IPS Konsentrasi Sejarah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Sejarah Indonesia Zaman Kolonial, yaitu tentang periode pemerintahan William Daendels. Pada kesempatan ini saya membahas di poin pertama, yaitu tentang latar belakang berkuasanya William Daendels di Hindia Belanda. Kita tentu tidak asing lagi dengan nama William Daendels. Jadi William Daendels ini memiliki nama lengkap Master in the Rite Jan Willem Daendels, yang lahir di Hattem, Republik Belanda pada 21 Oktober 1762 dan dia meninggal di Elmina, Pantai Emas Belanda pada 2 Mei 1818 di umur 55 tahun. Jadi Herman Willem Daendels ini adalah seorang politikus Belanda yang sekaligus juga menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 pada saat itu. Jadi, latar belakang berkuasanya Herman Willem Daendels ini di Hindia Belanda yaitu semua berawal dari peristiwa Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18. Saat itu diangkat Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Sebagai pimpinan Prancis, Napoleon mulai melakukan agresi ke seluruh penjuru Eropa termasuk negeri Belanda. Yang pada saat itu Belanda berhasil ditaklukkan oleh Prancis pada tahun 1794 dan 1795, dan secara resmi Belanda jatuh ke tangan Prancis pada 1795 tersebut, dan kemudian Prancis dijadikan pemerintahan boneka. Kita beralih ke Hindia Belanda. Seperti yang kita ketahui, VOC kan sebagai pemegang kekuasaan dagang tertinggi di Hindia Belanda. Namun karena beberapa permasalahan mengalami kebangkrutan dan berujung kepada pembubaran. Dan sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1795, Belanda berubah nama menjadi Republik Batav dan diperintah oleh Louis Napoleon. Dan karena Prancis ini khawatir jika Pulau Jawa diambil oleh Inggris, makanya Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels untuk berangkat ke Jawa dan berkuasa di sana untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di Jawa agar tidak terjadinya perebutan kekuasaan oleh Inggris. Perlu kita ingat, Belanda dikuasai oleh Prancis secara tidak langsung, maka kerajaan Belanda menjadi negara vasal bagi Prancis, yaitu negara jajahan Prancis. Itu artinya bahwa semua daerah jajahan Belanda juga termasuk daerah jajahan Prancis. Nah, inti dari latar belakang terjadinya berkuasanya Herman Willem Daendels di Hindia Belanda adalah berawal dari revolusi Prancis tadi. Herman Willem Daendels ini adalah seorang yang revolusioner, dan setelah tiba di Hindia Belanda, dia melakukan berbagai perombakan, baik itu sistem administrasi pemerintahan, peradilan, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan jika terdapat kekurangan dan ketidaktepatan dalam penyampaian materi, mohon diluruskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadilah Syahriani, NIM 1814090008. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai periode pemerintahan Herman Willem Daendels di Indonesia.
Nah, di sini saya akan membahasnya tentang kebijakan ekonomi dan kebijakan politik di masa pemerintahan William Daniels di Indonesia. Mengenai kebijakan ekonomi, dia membentuk Dewan Pengawasan Keuangan Negara dan melakukan pemberantasan korupsi dengan keras. Selanjutnya, dia mengeluarkan uang kertas dan memperbaiki gaji pegawai, serta pajak in natura dan sistem penyerahan wajib pajak yang diterapkan pada VOC. Nah, untuk selanjutnya itu mengadakan monopoli perdagangan. Nah, mengadakan Pringer Steel Sale, yaitu kewajiban bagi rakyat priangan untuk melaporkan atau mewajib menanam tanaman seperti kopi. Nah, tanaman tersebut akan diserahkan kepada pihak VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh mereka. Nah, selanjutnya dari bidang politik. Nah, baik, selanjutnya teman-teman semua, mengenai kebijakan politik kebijakan politik yang dilakukan oleh Daniels dinamakan dengan kebijakan reformasi administrasi total. Nah, Daniels ini mengangkat semua bupati Jawa untuk menjadi pejabat pemerintah Belanda untuk melindungi mereka dari pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Belanda. Nah, untuk teman-teman semuanya, menurut Daniels, kekuasaan pejabat yang dilakukan VOC itu terlalu besar sehingga mudah untuk memperkaya diri dengan cara melakukan korupsi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 4 mengenai materi kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina dengan NIM 1814090031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang periode pemerintahan atau kekuasaan Herman William Daniels. Di sini saya akan menjelaskan dampak atau reaksi bagi masyarakat Indonesia dari kebijakan Daniels. Yang pertama yaitu membangun benteng-benteng pertahanan baru. Dalam membangun benteng-benteng pertahanan, rakyat Indonesia yang bekerja hanya diberi upah minim, sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat itu sendiri. Selain itu juga lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi tempat untuk pemerintahan Indonesia dijadikan tempat untuk benteng untuk kepentingan Belanda. Yang kedua yaitu kerja roti. Membangun angkatan laut di Anyer, dari Anyer hingga ujung kulon. Walaupun pembangunan gagal, tetap saja berdampak sangat besar bagi rakyat Indonesia, yang mana jumlah kematian rakyat Indonesia semakin tinggi, serta juga rakyat Indonesia mengalami tingkat kelaparan dan juga penyakit malaria yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu menambah jumlah tentara Belanda yang dengan mengambil orang pribumi. Daniels menambah pasukannya dari 4.000 orang hingga menjadi 18.000 orang. Dampak bagi rakyat Indonesia yakni kehilangan anggota keluarga karena dipaksa untuk menjadi tentara. Selain itu juga merupakan kematian bagi rakyat Indonesia sendiri saat berperang melawan pemberontak. Yang keempat yaitu membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja yang ada di Nusantara. Di daerah kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan lebih didominasi oleh secara keseluruhan oleh bangsa Belanda. Selain itu juga para raja tidak bisa bebas memerintah rakyatnya sendiri karena berada di bawah kendali atau pengawasan Belanda. Yang terakhir yaitu yang kelima, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah. Dengan begitu menyebabkan wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan baru serta juga penguasa baru di bawah kendali Belanda. Selain itu juga
kerajaan yang dibentuk oleh Belanda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.